Ya, Suaranya jelas ya, Bu ya? jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita dalam forum yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Taib, insya Allah pada sore hari ini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah ilmu qiraat. Ya, insya Allah akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu kabilah Arab dan dialek yang khas dari setiap kabilah Arab. Ya, sebelum memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Haidar Ahmad Mujadidi. Kemudian ada saudara Muhammad Afif Zain. Lalu ada Ustadz Muhammad Abdul Fattah. Kemudian ada saudari Rumanah dan saudari Yusriyatus Sa'adah. Ya, next. Taib, materi dialek Arab insya Allah akan dibagi menjadi 4 materi subbab ya. Yang pertama adalah kabilah Arab yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Kemudian perbedaan lughah dan lahjah oleh saudara Afif. Kemudian ciri khas dialek kabilah oleh saudara kebalik ya. Perbedaan lughah dan lahjah adalah saudara Fattah. Apa lupa. Ya, yang ketiga, materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudara Afif, ciri khas dialek kabilah, dan yang terakhir adalah contoh penerapan dialek kabilah Arab, dan mungkin akan mengambil beberapa ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Yusriyah dan saudara Rumanah. Taib, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama kita akan mengenal dan sedikit mengulang materi sebelumnya agar menyambung ya. Kalau kemarin materi 2 minggu yang lalu dibahas tentang sejarah Arab, kemudian topografinya bagaimana, kemudian sejarah bahasa Arab itu munculnya bagaimana. Nah, insya Allah kita akan sedikit mengulang supaya akan terjadi kesinambungan. Taib, kabilah Arab dalam bahasa Arab, menurut bahasa Arab artinya padang pasir atau tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab. Sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Ya. Nah, Jazirah Arab ini dihuni oleh sekitar 400 juta jiwa. Jadi di PPT-nya ada salah ketik ya. Kemudian batas negaranya yaitu dari bagian utara ada Laut Merah, kemudian Gurun Sinai di sebelah barat, kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab, dan sebagian besar negara Irak bagian selatan, kemudian di sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India, di sebelah selatan dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Laut India. Ya, jadi negara Arab hari ini yang di zaman dulu itu sebagian besarnya berada di Arab Saudi.
Ya, kabilah Arab ini dibagi menjadi dua kabilah yang besar ya, sebelum datangnya Arab di zaman yang sekarang, yaitu Arab yang sudah punah, yaitu Arab-Arab yang sudah tidak terdeteksi lagi seperti kaum Ad, kaum Tsamud dan lain sebagainya. Kemudian Arab Baqiyah itu ada dua, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah ini adalah Arab asli, sedangkan Arab Musta'ribah adalah Arab yang terjadi percampuran darah di sana. Biasanya Arab Musta'ribah ini dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail punya keturunan Adnan. Nah, dari keturunan Adnan ini suku Arab itu memiliki darah Arab Adnaniyah. Kemudian kondisi iklim seperti yang sudah kita ketahui, bangsa Arab ini sangat panas. Ketika musim panas bisa sampai 50 derajat Celcius, ya. Ketika musim haji itu beberapa jamaah haji ada yang saking nggak kuat panasnya, ada yang meninggal ya. Itu disebutkan biasanya berapa jamaah haji yang meninggal itu bisa sampai ratusan ya. Kalau kita mendengar, karena memang di Arab ini sangat panas. Kondisinya gersang, tandus, kemudian penuh dengan gurun Sahara. Ya. Lanjut. Ya. Kabilah Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu kabilah Hadoriyah dan kabilah Badawiyah. Kabilah Hadoriyah ini adalah kabilah yang lebih modern, yang tinggal di daerah lebih menetap, sedangkan kabilah Badawiyah mereka hidup nomaden, jadi berpindah-pindah tempat. Kondisi tempat tinggal ini mempengaruhi kondisi psikis mereka. Ya, kalau kabilah Al-Hadoriyah atau bangsa Arab yang hidup di perkotaan itu memiliki struktur masyarakat yang lebih teratur. Kemudian mereka sudah mengenal tulisan-tulisan. Untuk mata pencaharian kabilah Al-Hadoriyah biasanya mereka berdagang atau bertani. Ya. Beberapa kabilah yang termasuk kabilah Al-Hadoriyah, yang pertama adalah Bani Huzail. Bani Huzail ini tempat tinggalnya itu berdekatan dengan Bani Quraisy yang terletak di Mekah. Kemudian di utaranya, atau Bani Huzail berarti berletak di selatan dari Bani Kinanah. Kemudian di samping timurnya ada Bani Saqif yang berada di Taif, dan di sebelah barat ada Bani Khuza'ah. Nah, Al-Quran yang disebutkan Sab'atu Ahruf itu salah satunya memakai dengan dialek suku Hudzail. Kemudian kabilah Arab yang kedua yang termasuk dari kabilah Al-Hadoriyah adalah Bani Tamim. Bani Tamim ini adalah salah satu kabilah yang besar di Arab ya. Mereka terletak di semenanjung Arab, ya, dari pantai Mediterania Timur dan Irak. Jadi berada di utara dari Arab Saudi sekarang. Bani Tamim ini merupakan kabilah yang paling fasih dalam bahasa Arabnya di zaman jahiliyah dan di zaman pra-Islam. Dan termasuk beberapa ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasannya Bani Tamim ini adalah suku yang memiliki bahasa yang kuat sebagaimana suku Quraisy. Kemudian selanjutnya adalah Bani Kinanah. Bani Kinanah ini adalah ibaratnya tuh ibunya dari bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy adalah sub kecilnya dari Bani Kinanah. Nah, Bani Kinanah ini adalah kabilah yang besar dan menetap di Hijaz dan Tihamah, di wilayah barat Arab Saudi. Nah, yang terakhir adalah Bani Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Quran ada surat Quraisy.
Nah, bangsa Quraisy ini unik dia dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Quraisy ini memiliki sejarah yang panjang, yaitu ketika Qusay bin Kilab menyatukan keturunan Fihr bin Malik ya. Jadi Fihr bin Malik ini yang nantinya menjadi anak keturunan Quraisy. Jadi Fihr itu nama lainnya Quraisy. Dan kemudian Qusay bin Kilab ya, anak dari keturunan Fihr tadi mampu menyatukan anak keturunan Fihr bin Malik ini yang tersebar untuk menetap di Mekah Al-Mukarramah. Setelah itu, setelah mereka menetap di Mekah Al-Mukarramah, mereka menjadi penjaga Ka'bah, pemberi minum orang-orang yang berhaji dan lain sebagainya. Nah, Bani Quraisy ini ya, mereka kan menetap di Mekah. Di Mekah itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang menetap di tengah kota, disebut dengan Quraisy Al-Battah atau Al-Bittah, yaitu Quraisy yang tinggal di daerah lembah Mekah. Kemudian ada juga Quraisy Adz-Dzawahir, yaitu Quraisy yang tinggal di daerah pinggiran kota Mekah. Ya, Quraisy memiliki kebiasaan yang unik. Setiap musim panas mereka datang ke Syam, kemudian ketika musim dingin mereka datang ke Yaman untuk melakukan perdagangan. Karena memang letak Quraisy ini dibandingkan kabilah-kabilah Arab yang lain, mereka berada di posisi yang strategis yang menghubungkan antara jalur perdagangan di Syam dan jalur perdagangan di Yaman. Jadi ibaratnya mereka pedagang yang pedagang penyambung lah gitu. Kemudian kita masuk ke kabilah Al-Badawiyah. Kabilah Al-Badawiyah adalah bangsa Arab yang sering dikenal dengan Arab Badui. Mereka memiliki sifat asli yaitu pemberani, solidaritas kesukuan yang sangat kuat, pola hidupnya berkelompok serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini ciri khas dari Al-Badawiyah ya dibandingkan kabilah Al-Haduriyah, yaitu mereka suka berpindah-pindah tempat. Aslinya seluruh suku Arab ini karakternya itu hidup bersuku, kemudian setiap suku memiliki pemimpinnya sendiri dan setiap rakyat dari suku ini mereka selalu taat dengan pemimpinnya. Makanya di zaman dulu di Arab itu nggak ada kerajaan karena masyarakatnya itu taat kepada suku dan setiap kabilah itu mereka hidup di tempat-tempat tertentu. Ya. Karakter jadi Al-Badawiyah ini mereka memiliki karakter yang kuat, keras ya, karena dipengaruhi oleh kondisi kehidupan mereka yang hidup di tengah-tengah gurun dan suka berpindah-pindah dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber air dan padang rumput. Nah, ini ada kisah menarik yang disampaikan oleh Prof. Hamka dalam kitab beliau Sejarah Islam, Pra-Islam dan Sejarah umat Islam, pra-kenabian hingga Islam di Nusantara. Jadi beliau mengisahkan bagaimana kabilah Al-Badawiyah ini hidup, yaitu mereka karena hidup nomaden ya, kemudian ketika datang rombongan kaum muslimin yang ingin mengadakan ibadah haji, mereka itu suka merampok gitu. Mereka suka merampok, mengambil dan menjarah. Kemudian mereka ini sangat berhati-hati terhadap wanita dan anak-anak. Akan tetapi kalau yang prianya itu bisa aja dibunuh kapan saja sama mereka. Kemudian uniknya ketika mereka dari kaum Al-Badawiyah ini ya menemukan kaum muslimin yang habis dirampok oleh kaum Badawiyah yang lain, mereka nggak segan untuk mengantar kaum muslimin ini untuk sampai ke tempat persinggahan selanjutnya, bahkan sampai ke Mekah dengan dilindungi dan diberikan persediaan makanan dan lain sebagainya. Jadi ini unik ya, ada dua sisi. Nah, siapa saja yang termasuk dari kabilah Arab Al-Badawiyah? Yang pertama ada Bani Asad. Mereka adalah suatu kabilah dari cabang keluarga Bani Quraisy. Bani Asad termasuk dalam kelompok Quraisy lembah, yaitu kabilah-kabilah Quraisy yang menetap di lembah kota Mekah di area sekitar Ka'bah dan sumur Zamzam.
Kemudian yang berikutnya ada Bani Bakar, salah satu kabilah dari Bani Quraisy juga. Bani Bakar bermukim di Al-Yamamah hingga bagian barat laut Mesopotamia. Suku utama dari Bani Bakar adalah suku Badui, dan cabang dari Bani Bakar adalah Bani Hanifah, yang mana Bani Hanifah ini di zaman setelah Nabi meninggal muncul tokoh bernama Musailamah Al-Kadzab. Ya, yang berikutnya adalah Bani Taghlib. Bani Taghlib ini masih saudara juga dengan Bani Bakar. Bani Taghlib bin Wa'il, ya, suku Arab Badui yang mendiami Najd. Suku ini berasal dari garis keturunan Taghlib bin Wa'il yang juga termasuk dalam bagian dari Bani Rabi'ah. Bani Taghlib memiliki rival yang juga saudara mereka sendiri, yaitu Bani Bakar bin Wa'il. Jadi mereka bersaudara, cuman saudaranya saudara ini, rival gitu. Bani Hawazin selanjutnya merujuk pada tokoh bernama Hawazin bin Mansur bin Ikrimah, ya, bin Qais Ailan, yang juga bagian dari keturunan dari Adnan. Nah, ini Bani Hawazin adalah suku atau kabilah Arab yang besar juga, sebagaimana Bani At-Tamimi tadi. Mereka menetap dan tinggal di wilayah sekitar Taif, daerah pegunungan di sebelah barat Mekah. Kemudian dari Bani Hawazin ini muncul pecahan sukunya, ya. Antara lain Bani Sa'ad bin Bakar, Bani Jasham, Bani Nasr bin Muawiyah, Bani Thaqif, dan banyak lagi. Nah, berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan salah satunya itu juga dengan dialek Bani Hawazin. Dan yang terakhir adalah Bani Thaqif. Bani Thaqif ini adalah anak atau sub suku dari Bani Hawazin tadi yang sebelumnya. Mereka adalah penduduk utama kota Taif, ya, sebuah kota yang terletak di wilayah pegunungan dekat kota Mekah. Bani Thaqif ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas juga termasuk dari salah satu 7 dialek Sab'atu Ahruf, ya, yang merupakan dialek Bani Thaqif. Tapi mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh saudara Bapak Fatah. Silakan Bapak Fatah. Nahda dan Lugoh. Sebelum kita ketahui apa itu perbedaan Lugoh dan Nahda, ini kita bahas apa itu bahasa dan dialek. Yang pertama, kebutuhan manusia terhadap media komunikasi. Bahasa sebagai media atau alat komunikasi itu digunakan manusia untuk menyampaikan ide, maksud, dan perasaannya. Sehingga apapun keinginan manusia tentunya akan diekspresikan lewat bahasa. Oleh karenanya, pentingnya suatu bahasa, maka suatu negara pasti memiliki bahasa sebagai alat untuk berinteraksi. Seperti kenyataannya di negara kita ini, terdiri dari beberapa daerah atau wilayah. Bahasa bisa ditemui pada setiap daerah dan waktu serta individu. Bahasa di negara kita, bahasa nasional, itu tetap bahasa Indonesia. Tapi cara setiap orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu bisa ditentukan dari daerah asal. Seperti orang bagian timur pasti berbeda dengan orang Indonesia bagian barat dalam mengungkapkan suatu bahasa Indonesia. Yang kedua, eksistensi atau keberadaan bahasa. Bahasa dijadikan sebagai ciri atau identitas diri oleh masyarakat dan juga sebagai sarana berinteraksi sosial masyarakat saat melakukan komunikasi dengan siapa dan dimanapun. Karena bahasa dapat menjadi alat menilai pola perilaku, biasanya kebanyakan tiap individu dapat dinilai perilakunya dari caranya dalam melakukan pembicaraan kepada individu lain. Misal,
orang Jawa ngomong ke orang Sunda. Dari situ sudah diketahui bahwa ini asal daerahnya ini. Pada intinya, tidak ada kehidupan bermasyarakat tanpa menggunakan bahasa. Begitupun sebaliknya, bahwa tidak akan ada bahasa tanpa ada masyarakat yang menggunakannya. Yang ketiga, pengertian dialek. Bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rukun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Dialek itu kan adalah logat atau biasa disebut gaya berbicara kedaerahan yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan orang Medan memiliki dialek yang berbeda dengan orang Jawa, ataupun dalam bahasa Jawa ada dialek bahasa Jawa Banyumas, dialek Solo atau Tegal yang biasa disebut ngapak, atau ada bahasa Kromo, istilah Jawa. Itu bagian daripada dialek. Yang keempat, munculnya beberapa dialek. Munculnya beberapa dialek Arab tidak terlepas dari penyebaran bahasa Arab ke beberapa daerah yang menyebabkan terjadinya interaksi bahasa. Seperti halnya setiap musim haji dari berbagai penjuru dunia datang berbondong-bondong ke kota Mekah. Maka kemudian saat itu suku Quraisy mendengar banyak kosakata dari mereka dan menerapkannya dalam keseharian. Kesimpulan daripada dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda dari sekelompok penutur atau pemakai yang berbeda pula dengan kelompok penutur lain berdasarkan atas letak geografis, faktor sosial, atau waktu tertentu. Letak geografis, ya seperti nanti sebab adanya hijrah. Jadi tiap kelompok bangsa tertentu berpindah dengan sebab hijrah atau menjajah negara yang jauh. Gangguan suara ya. Iya Ibu, masih cari sinyal yang bagus sih. Oh iya. Agak terputus Bu. Iya, iya. Sebentar. Di kampus atau di mana ini tadi? Ini di kampus semua Bu kami, kelompok 2 di kampus semua. Ya kadang-kadang begitu ini. Ini Pak Haidar bisa perkencang suaranya? Udah.
Maaf tadi ya. Lanjut. Kemudian penyebab tersebarnya bahasa. Yang pertama itu karena adanya konflik bahasa. Hal tersebut terjadi ketika suatu bahasa masuk dan berkonflik dengan bahasa-bahasa lain. Maka satu bahasa yang menang akan menguasai bahasa-bahasa lain yang kalah. Dan konflik bahasa ini juga tergantung dengan konflik-konflik yang lain seperti konflik perang atau konflik politik. Maka yang menang dalam segi politik atau peperangan menyebabkan bahasanya juga ikut menang dari kelompok lain. Yang kedua, sebab adanya hijrah. Hal tersebut terjadi ketika sekelompok bangsa tertentu berpindah dengan sebab hijrah atau hal tersebut terjadi ketika sekelompok bangsa tertentu berpindah dengan sebab hijrah atau menjajah negara yang jauh dari tanah airnya dan mereka berkembang biak di negara tersebut yang menyebabkan meluasnya dan menyebarnya bahasa mereka. Dan ketika suatu bahasa menyebar dan meluas, maka akan sangat sulit sekali untuk menjaga bahasa aslinya, baik dari segi ucapan ataupun susunan kata. Inti dari pembahasan ini yaitu perbedaan bahasa dan dialek, lugo atau lahjah. Maka dapat diketahui bahwa yang pertama, kriteria yang memisahkan bahasa dari dialek adalah kemampuan bahasa untuk dipecah menjadi dialek. Namun sebaliknya, dialek tidak dapat mampu melakukannya. Artinya, bahasa bisa terbagi menjadi beberapa dialek. Seperti di negara kita ini. Meskipun satu bahasa Indonesia, tapi karena asalnya berbeda, maka itulah beberapa dialek. Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa dapat melahirkan beberapa dialek, sedangkan dialek adalah satu cabang daripada banyak cabang dari bahasa yang muncul karena meluasnya area geografi. Seperti tadi yang telah saya sebutkan, kayak musim haji, karena banyaknya orang ngumpul di satu titik, maka di situ tersebarlah bahasa yang sering didengar. Ketiga, bahasa menjadi asal. Dan dialek-dialek yang banyak itu akan kembali kepada satu asal, yaitu lughah, ibu dari bahasa. Yaitu bahasa manusia pertama yang terlepas daripada dialek-dialek dan bahasa-bahasa. Nah, jadi semua dialek itu berasal dari bahasa dan semuanya kembali kepada bahasa manusia pertama. Ya mungkin Nabi Adam, yang mana saat itu belum tercampur dari bahasa-bahasa lain. Yang terakhir, dialek merupakan sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh satu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Jadi dialek mempunyai ciri khas tersendiri untuk membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan antara lugo dan lahjah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yusuf. Baik, saya lanjutkan presentasi tentang kabilah dan beberapa ciri khas dialek dari masing-masing kabilah. Jika kita melihat ke beberapa referensi yang sumber referensi besar untuk menyusun makalah ini, terutama dalam ciri khas dialek ini, maka penyusunannya itu berdasarkan tema dari masing-masing ciri khas. Namun karena tugas dari makalah ini salah satu tugas adalah menyusun dengan susunan masing-masing kabilah, maka
kami susun sesuai dengan penyusunan di setiap kabilah ini, seperti yang sudah terpampang di layar PPT yang ada di Zoom. Jadi seperti tadi yang dijelaskan bahwa kabilah itu ada dua secara garis besar, yaitu kabilah di perkotaan Hadhariyah dan juga Badawiyah di pedesaan. Maka kita akan memulai pembahasan dari kabilah Hadhariyah yang ada di perkotaan, yang tadi setidaknya disebutkan ada empat kabilah besar yang ada di perkotaan itu. Pertama yaitu Bani Hudzail, kemudian Bani Tamim, kemudian Bani Quraisy, dan yang satunya lagi itu Bani Kinanah. Saya tidak sertakan di sini karena ciri khas dari Bani Kinanah itu bisa tergolong masuk ke kabilah yang lain, masih satu rumpun. Nah, kita mulai pembahasan dari Bani Hudzail. Bani Hudzail ini memiliki ciri khas yaitu istinto. Diistilahkan dengan istilah istinto karena mereka terbiasa mengganti huruf ain yang jatuh sebelum huruf to dengan nun. Contohnya ketika seumpama kita membaca huruf inna a'tainakal kautsar, maka mereka membacanya inna a'tainakah. Nah, a'taina. Nah, dalam qiraat termasuk disebutkan di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu, bacaan inna a'tainakal kautsar itu diriwayatkan oleh Yahya bin Wisab. Kalau nggak salah itu salah seorang tabi'in, Yahya bin Wisab, dan itu dikatakan qiraat syadz. Jadi di kitab Itqan itu juga disebutkan Yahya bin Wisab itu adalah qiraat syadz. Jadi inna amtaina, jadinya inna amtaina, dari inna amtaina jadi inna amtaina. Kemudian Bani Tamim. Bani Tamim itu punya ciri khas, meskipun dia kabilah yang besar, sampai dalam suatu ungkapan itu disebutkan bahwa dia adalah bagian yang besar di Jazirah Arab. Maksudnya diistilahkan kalau kita lihat di PDF yang sudah dikirim itu, Ibnu Hazm menjelaskan Bani Tamim merupakan sebagian dari fondasi utama bangsa Arab karena memang kabilahnya yang besar. Mereka punya ciri khas dalam lahjah mereka yaitu an-anah, yaitu mengganti hamzah dengan ain. Contohnya seumpama ketika kita membaca annaka, annah, di situ oleh mereka dibaca annah dengan ain, annaka. Itu yang disebut dengan an-anah. Dan pengertian dari masing-masing lahjah ini, ciri lahjah, istinto, an-ana, kemudian kaskasa, dan lain sebagainya juga sudah dijelaskan di PDF situ. Jadi disendirikan, ada tema maudhu' yang berdasarkan kabilah, ada juga yang berdasarkan ciri khas, itu juga dijelaskan di situ di PDF yang sudah dikirim. Kemudian yang lain juga adalah kaskasah. Kaskasah itu adalah menambahkan huruf sin atau mengganti huruf kaf dhamir, terutama perempuan, itu dengan sin. Jadi ketika membaca alaikah seumpamanya, terutama ini perempuan, alaiki, mereka bisa menggantinya dengan sin. Jadi alais atau alaikis dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kaskasah yang dengan sin. Nah, kalau kaskasah ini itu tanpa syarat sebelumnya harus bukan itu pembahasan tentang nanti di belakang. Jadi ada dua, memang kaskasah dan juga kaskasah. Ada yang menggantinya dengan sin, ada yang menggantinya dengan shin. Ada yang mengganti ke huruf kaf, ada yang menambahkannya setelah huruf kaf.
Ada yang menyebutkan tujuannya ini untuk mengetahui bahwa kaf domir yang ada di situ merupakan kafnya perempuan, maksudnya domir perempuan. Jadi mereka menambahkan sin agar kafnya hidup. Karena kalau seumpama nggak ada kaf, jadi ya dibaca biasa alaik. Jadi kita kadang nggak tahu itu maksudnya laki-laki atau perempuan, gitu. Karena sama kan bacaannya antara alaik laki-laki dan alaik perempuan. Maka kemudian oleh mereka ditambah sin, jadi alaikis atau alaikis. Kemudian tentang Bani Kinanah yang saya tidak sertakan di sini, Bani Kinanah itu memiliki ciri khas yaitu fahfahah yang diistilahkan fahfahah yaitu sebentar saya lihat di catatan di Bani Huzail maksudnya, bukan bikinan Bani Huzail karena masuk dari Hadariyah, itu memiliki ciri khas fahfahah sama, yaitu memiliki fahfahah yang mungkin nanti akan dijelaskan fahfahah maksudnya di situ fahfahah itu apa. Kemudian tentang Bani Quraisy. Bani Quraisy itu fahfahah tadi yang Bani Huzail itu fahfahah adalah mengganti huruf ha dengan ain. Jadi ketika membaca hattahin, contohnya di dalam Al-Quran, maka bacaannya kemudian akan menjadi hatta'in. Dan itu juga pernah diriwayatkan bahwa itu qiraatnya Ibnu Mas'ud, dan itu juga termasuk qiraat yang syadz, hatta'in itu mengganti huruf ha dengan ain. Kemudian inti dari Hadariyah nih yaitu Quraisy. Quraisy itu diriwayatkan bahwa pernah sahabat Amr bin As itu bertanya kepada sahabatnya, siapa yang paling fasih? Maka ada yang menjawab Quraisy. Mereka selamat dari talahnya Bani Tamim, selamat dari cacatnya ini, dan ini disebutin bahwa Quraisy itu memang lahjah yang fasih dan tidak cacat, maksudnya tidak seperti yang lain, bukan tidak cacat ya, tidak ada seperti ciri khas seperti yang lain. Jadi memang dia lahjah yang fasih. Karena itu disebutkan karena Quraisy itu kan yang dari dulu memang di Ka'bah ya, di sekitaran Ka'bah, orang yang berhaji setiap tahunnya datang ke sana, mereka mempelajari bahasa dan mereka mengambil yang baik sehingga mereka fasih dari segi bahasa dibandingkan yang lain. Itu dari Bani Hadariyah. Dari kabilah Hadariyah yang ada di perkotaan. Kita lanjut ke kabilah yang ada di pedesaan, yang Badawiyah. Di situ ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu memiliki ciri khas yaitu ajah-ajah. Ajah-ajah itu mengganti ya yang mufakhamah, yang bertasdid, salah satu mufakhamah atau bertasdid, atau sukun sekalipun dengan jim. Itu ajah-ajah. Contohnya ketika mengucapkan hajjati, mereka akan mengatakan hajjati. Jadi ya di belakang itu diganti dengan jim. Kemudian kaskasah. Kaskasah itu sudah kita jelaskan tadi, yaitu mengganti kaf dengan shin atau menambahkan shin setelah huruf kaf. Kemudian Bani Tayyi. Bani Tayyi itu memiliki ciri khas berupa al-qat'ah dan ajah-ajah. Al-qat'ah itu kalau di salah satu kitab itu disebutkan bahwa itu adalah kegugupan. Ini biasanya terjadi di sekitaran Yaman. Jadi ketika mereka mengucapkan ya Abal Hakam, mereka akan memotongnya dengan ya Abal Hakam. Jadi seolah-olah Hamzah itu dihilangkan gitu. Langsung ya Abal Hakam. Itu al-qat'ah. Kemudian Bani Taghlib. Dan yang saya sebutkan di sini, Bani Taghlib itu memiliki ciri khas al-wakam. Al-wakam itu mengkasrohkan huruf kaf dhamir jika sebelumnya ada harokat kasroh atau ada ya.
Contohnya, alaikum, mereka akan membacanya dengan alaikim. Dan lain sebagainya. Contohnya semisal tentang al-wakam. Kemudian Bani Asad. Bani Asad itu memiliki ciri khas berupa anak-anak. Anak-anak sudah kita jelaskan tadi, yaitu mengganti hamzah dengan ain, kaskasah, dan juga taltalah. Nah, taltalah ini adalah mengkasrohkan harful mudhara'ah, terutama di ta. Ketika kita mengucapkan taf'alun, mereka akan mengucapkan tif'alun. Dan ini salah satu qiraat yang diriwayatkan dari Yahya bin Wisab. Yahya bin Wisab itu qiraatnya salah satunya kan Yahya bin Wisab. Saya lupa riwayat dari siapa, tapi ada yang baca ayat wala tarkanu dengan bacaan wala tirkanu ilal ladzina zalamu fatimassakumun nar. Nah, harful mudhara'ah yang berupa ta di situ dikasrohkan, dan ini juga qiraat yang syadz. Jelaskan dari Yahya bin Wisab. Kemudian lanjut ke Bani Rabi'ah. Sama, yaitu al-wakam yang alaikim, dan atau sebelumnya berupa huruf kasroh. Kemudian ada dhamir, maka dia akan bacanya kafnya berupa harokat kasroh. Kemudian Bani Mudhar. Bani Mudhar itu memiliki ciri khas kaskasah atau kaskasah. Dua-duanya sama mereka pakai. Kemudian Bani Bakar. Sama, yaitu kaskasah. Bani Bahro juga taltalah, sama seperti tadi. Mengkasrohkan harful dhara'ah. Nah, ada satu lahjah yang belum saya singgung, yaitu mirip dengan al-wakam, yaitu al-waham. Bedanya al-waham itu alaihim. Jadi kalau al-wakam itu dhamir untuk mukhatab, sedangkan al-waham dhamir untuk ghaib. Nah, bedanya adalah al-waham itu tidak mensyaratkan sebelumnya harus kasroh atau ya. Jadi kayak minhum, mereka membaca minhim. Nah, kabilah yang menggunakan itu juga sudah saya sertakan di PDF, bisa dibaca teman-teman sendiri di tematik tentang lahjah, masing-masing lahjah. Di situ sudah kami sertakan al-qat'ah, kemudian yang di al-ana, kaskasah, dan lain sebagainya, sampai ada al-wakam, al-waham, fahfah, dan lain sebagainya. Mungkin bagi saya itu aja dulu. Jadi kesimpulannya, beberapa kabilah itu memang memiliki beberapa ciri. Jadi gak hanya satu ciri, atau satu ciri bisa dipakai oleh beberapa kabilah karena mungkin satu pun yang sama. Nah, kami sertakan beberapa kabilah yang mungkin terkenal saja ya di sini, dan memang yang hanya memiliki ciri khas dalam lahjah saja. Ada beberapa lahjah itu yang kami lihat di referensi justru hanya ada judulnya saja, tidak dijelaskan ini maksudnya lahjah itu seperti apa bacaannya dan lain sebagainya. Maka kami tidak sertakan di sini. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Saya lanjutkan serahkan pada pemateri selanjutnya, yaitu Kak Yusriah. Kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dialek Hadariyah dan Badawiyah dalam qiraat Al-Qur'aniyah. Saya tolong ininya. Nah, ya, terima kasih. Baik, jadi contoh-contohnya salah satunya adalah bacaan imalah pada qiraat Al-Qur'aniyah. Nah, imalah itu terbagi menjadi dua. Ada imalah sugro dan juga imalah kubro. Nah, imalah menurut bahasa berasal dari wazan lafaz amala, yaitu amala yamilu imalatan, yang artinya memiringkan atau membengkokkan.
Sedangkan menurut istilah, yaitu memiringkan fathah kepada kasroh atau memiringkan alif kepada ya. Bacaan imalah ini banyak juga dijumpai pada qiraah Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai. Imalah adalah penduduk Najd dari suku Bani Tamim, suku As'ad, dan suku Qais. Imalah itu terbagi lagi menjadi dua, ada imalah sugro dan imalah kubro. Nah, kalau imalah sugro ini yaitu bunyi antara al-fathu dan al-imalah al-kubro. Mungkin sebagian dari kita belum ada yang belajar, tapi mungkin yang sudah belajar sudah lebih tahu ya. Nanti dijelaskan contohnya. Nah, bacaan al-fathah maupun imalah keduanya adalah lughah bahasa fushah dan sahih berdasarkan sanad dan riwayat mutawatir bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan dialek tersebut. Dan al-fathu itu biasanya dipakai oleh penduduk Hijaz. Kemudian al-imalah sugro juga biasa disebut at-taklil. Jadi kalau imalah sugro itu kalau dalam bahasa qiraatnya nggak terlalu populer, dengan jarang orang nyebut imalah sugro, orang langsung nyebut at-taklil atau baina-baina. Sebagaimana dalam kitab Al-Wafi, Syarah Syatibiyah oleh Abdul Fattah Al-Qadi, dijelaskan dalam pengucapan bacaan at-taklil ini tidak akan dapat tepat kecuali kita berguru langsung atau bertalaki di hadapan guru ahli. Sebagai contoh, bacaan imalah sugro yaitu pada bacaan Imam Nafi riwayat Warsh dan bacaan Abu Amr pada alif ta'nis yang mengikuti wazan fu'la fi'la fa'la fi'la fu'la. Contoh dari fa'la misalnya ditaklilkan ya ye najwe. Kemudian kalau misalnya dalam wazan fi'la seperti pada kata aise, dize, tigize gitu. Jadi dia enggak terlalu dibuka mulutnya, juga enggak terlalu ditutup. Bunyi antara a dan i. Antara fathah dan kasroh. Kemudian contoh dari wazan fu'la seperti dunye, muse. Kemudian bacaan Warsh pada alif ta'nis yang mengikuti wazan fa'ala sama fu'ala. Kalau fa'ala yaitu seperti yatame, kusale. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-imarah al-kubra. Imalah kubra ialah bunyi antara harokat fathah dan kasrah serta antara alif dan ya. Tapi kalau imalah kubra ini lebih jelas gitu ya, lebih terbuka mulutnya. Nah, imalah kubra bisa juga disebut al-imalah al-mahdhah atau al-idja'. Nah, pembahasan dalam bab ini terdiri dari banyak kaidah. Tapi kan nggak semuanya harus kita jelaskan di sini. Jadi salah satunya aja ya. Nanti insya Allah di pertemuan ke-9 mungkin kita akan mendalami lagi kaidah-kaidahnya. Karena imalah ini jujur banyak banget ya. Ada zawatul ya, zurro, pokoknya banyak lah. Ini salah satunya aja. Nah, contohnya dari imalah kubro, bacaan Hamzah dan Al-Kisai pada zawatul ya. Zawatul ya adalah setiap alif asliyah yang bukan zaidah yang terletak di akhir kata, di mana berasal dari ya. Kadang-kadang menjadi akhir kata yang berbentuk fiil. Contoh yang kata-kata yang berbentuk fiil misalnya pada lafaz yakhshe. Nah, kalau ini imalah kubro itu lebih terbuka mulutnya. Jadi kayak kalau Ustaz Fatoni itu pernah bilang seperti huruf E besar gitulah. Jadi kayak kalau misalnya memang makanya kita harus talaki gitu. Kadang-kadang menurut kita belum terlalu buka, ternyata kita kebukaan gitu ya. Jadi memang ini taklil sama imalah kubro ini harus benar-benar latihan. Contohnya kalau yang imalah kubro lebih dibuka lagi ya, E-nya tuh lebih jelas. Yakhshe, hade, ishtare, sa'i, ate, abe, rome. Tuh, nanti mungkin Ustazah Romlah akan menjelaskan lebih lanjut. Saya mohon maaf kalau salah Ustazah. Kemudian kadang-kadang menjadi akhir kata yang dalam berbentuk isim. Misalnya al-hade, al-maule, al-hawe, al-ma'we. Nah, kemudian lanjut lagi, nanti selebihnya itu kalian bisa baca, teman-teman bisa baca penjelasannya lebih lengkap di makalah.
Dan kalau mau lebih lengkap lagi di buku Kaidah Qiraat 7, 1 dan 2. Sangat lengkap di sana ya. Baiklah, yang selanjutnya contoh dari bacaan Hamzah dan Al-Kisai pada alif ta'nis. Alif ta'nis dibaca imalah kubro oleh Hamzah dan Al-Kisai mempunyai 5 wazan, yaitu fa'la, fi'la, fu'la, fa'ala, fu'ala. Contohnya najwe, ya salah satu aja deh. Kemudian kalau fi'la ise, kalau fu'la muse, bushre. Kalau bushre ini kayaknya zurro ya. Atau nanti saya lihat lagi. Kemudian contoh fa'ala yatame. Kemudian contoh fu'ala furode. Nah, kemudian yang ketiga bacaan Hamzah dan Al-Kisai pada alif yang terletak di akhir kata yang ditulis dengan bentuk ya. Yang dimaksud dengan alif yang terletak di akhir kata yang ditulis dengan bentuk ya dalam kaidah ini bukan alif yang berasal dari ya, tetapi setiap alif yang tidak diketahui asalnya atau setiap alif yang asalnya dari waw. Maka dapat saya simpulkan di sini untuk mengetahui bacaan-bacaan imalah ini kita juga perlu menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga kalau kita nggak ngerti kaidah bahasa Arab agak susah gitu untuk membedakan mana yang imalah, mana yang taklil gitu. Makanya bersyukur banget banyak buku qiraatnya Ustaz Fatoni itu ada lengkap semua farsyil hurufnya, alhamdulillah. Lama-lama kalau misalnya kita belajar dan kita praktikin lama-lama mulai paham gitu, insya Allah. Kemudian contohnya tadi ya yang dari Hamzah apa? Yang pada alif yang terletak di akhir kata. Seperti anne, hatte, bale gitu. Ada juga yang asalnya dari huruf waw. Wadduhe gitu. Nah, itu bisa salah satu contoh imalah itu dalam Al-Qur'an ada ya pada surah Hud ayat 41. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu majriha itu adalah salah satu contoh bacaan imalah. Imalah kubro. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kaidah idgham. Nah, idgham menurut arti bahasa adalah memasukkan suatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan dua huruf menjadi satu huruf, yakni seperti huruf kedua yang ditasydid. Nah, idgham sendiri itu ada terbagi dua lagi. Ada idgham kabir, ada idgham shaghir. Kalau idgham shaghir itu adalah idgham apabila huruf pertama mati dan huruf kedua hidup. Nah, itu idgham shaghir itu sudah ada lengkap di Maisuro. Dan itu kalau dihafaz sudah dibahas gitu. Nah, kemudian sekarang idgham kabir. Nah, idgham kabir ini saya baru mengenal istilah idgham kabir setelah belajar qiraat ya. Nah, idgham kabir adalah apabila huruf pertama yang diidghamkan dan huruf kedua di mana huruf pertama diidghamkan kepadanya sama-sama berupa huruf hidup. Nah, biasanya tokoh atau imam yang memperhatikan dan mensanadkan bacaan idgham kabir ini adalah Abu Amr Al-Basri. Nah, pembahasan kaidah idgham kabir banyak sekali, ada meliputi juga idgham mislain dan idgham mutaqaribain. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan idgham mislain. Nah, idgham mislain kita sudah sama-sama tahu ya, apabila huruf pertama dan kedua sama makhraj dan sifatnya. Lagi-lagi di sini kita harus belum belajar qiraat, kita harus menguasai dulu hafaz dan kita harus menguasai ilmu tajwid. Kita harus benar-benar tahu di mana letak-letak makhrajnya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa bedain, pasti kesulitan. Karena di sini benar-benar kita harus benar-benar hafal di mana aja makhrajnya, yang di lidah, yang di tenggorokan, yang di bibir ya. Nah, idgham mislain ada terbagi dua lagi, ada yang dalam satu kata, ada yang dalam dua kata. Kalau yang dalam satu kata, Asusi, ya, Asusi itu salah satu perawinya Abu Amr. Abu Amr mempunyai dua perawi yaitu Asusi dan Ad-Duri dan Asusi. Nah, yang paling banyak membaca idgham itu Asusi. Asusi membaca dengan idgham pada mislain dalam satu kata hanya pada lafaz manasikakum. Nah, itu pada surah Al-Baqarah ayat 200. Manasikakum dibaca manasikum. Wa ma salakakum dibaca wa ma salakum. Ya, kaf ketemu kaf ya. Kemudian
Al-mislain. Kalau al-mislain ini masih agak gampang ya karena sama hurufnya gitu. Sama makhraj dan sama sifat. Ya. Kemudian pada yang contoh yang al-mislain dalam dua kata, As-Susi mengidghamkan huruf pertama pada mislain dalam dua kata apabila huruf yang sama terdapat di dalam dua kata. Seperti lafaz yang dalam dua kata ya. Khudil afwa wa'mur dibaca khudil afu gimana ya? Bentar. Khudil afu wawunya jadinya jadi tasydid ya. Khudil afu. Nah itu makanya teman-teman dari sini aja kita udah tahu kita harus talaki kalau belajar qiraat karena kadang-kadang kalau kita sotoy jadi salah. Maaf sebentar. Khudil afu wa'mur kayaknya gitu deh. Afu wa'mur. Karena susah banget karena falanya itu juga sukun ya. Nanti kita akan dengarkan lagi dari Ustazah Romlah yang akan lebih jelas mencontohkannya. Kemudian contoh lagi ya, biar jangan bosan. Sebentar. Contohnya watubi'a ala qulubihim. Dibaca watubi'a ala qulubihim. Nah, kemudian juga ada yang paling terkenal banget contoh ini fihi huda. Itu dibacanya fihi huda. Jadi tetap ya bahkan di sini ada salah satu wajah. Tetap dipakai bisa dua, panjangnya itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Dan ditambah lagi diidghamkan. Kemudian pada lafaz ya'lamu ma baina aydihim dibaca ya'lam ma baina aydihim. Lanjut ya teman-teman. Nah, jadi dari mislain dua kata tadi ada yang berupa huruf hidup, ada yang berupa huruf mati. Kalau huruf hidup kayaknya masih gampang gitu dipraktekkan. Cuma kalau yang huruf mati ini itu memang harus benar-benar kita talaki supaya jangan sampai salah penyebutannya. Kemudian pada mislain dua kata ada hal-hal yang menghalangi terjadinya idgham. Huruf pertama harus diidghamkan ke dalam huruf kedua. Nah, ini ada pengecualian. Hurufnya itu huruf pertamanya huruf pertama harus diidghamkan ke dalam huruf kedua dan tidak boleh berupa ta dhamir yang menunjukkan mutakallim. Tidak boleh yang ta dhamir menunjukkan mukhatab. Tidak boleh huruf yang ditanwin. Huruf pertamanya tidak boleh huruf yang tasydid. Contohnya ada ya semua di dalam makalah. Kemudian sekarang idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutaqaribain apabila huruf yang diidghamkan, huruf pertama dan huruf yang di mana huruf pertama diidghamkan tadi kepada huruf kedua itu berdekatan makhraj dan sifatnya. Berdekatan ya, mutaqaribain. Jadi yang rata-rata berdekatan makhrajnya itu yang sama-sama di lisaniyah, yang sama-sama juga ada di bibir, makhraj di bibir, juga bisa yang sama-sama. Makanya kita harus benar-benar pelajarin makhrajnya dulu ya. Harus benar-benar tahu yang makhraj hamzah sama ha, berdekatan dengan ha, ain sama ha. Itu sama ya makhrajnya, ya maksudnya sama. Oke, baik. Lanjut aja langsung ke ini ya, contoh. Jadi mutaqaribain juga terbagi dua. Ada mutaqaribain dalam satu kata, ada juga mutaqaribain dalam dua kata. Mutaqaribain dalam satu kata yaitu apabila dalam satu kata terdapat dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Maka As-Susi mengidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Nah, namun hal ini hanya berlaku ketika memenuhi syarat-syarat berikut. Udahlah kita susah melihat itu makhrajnya sama apa enggak, masih ada lagi syarat-syaratnya. Jadi benar-benar harus teliti belajar qiraat. Sebagaimana Ustaz Fatani selalu menyebutkan, belajar qiraat itu harus benar-benar sabar dan teliti. Karena kalau kita misalnya enggak dipandu dari buku-buku guru-guru kita ini, pasti sering kita kelewat gitu. Karena memang harus benar-benar sampai teliti. Karena ada banyak syarat-syaratnya. Nah, seperti ini aja mutaqaribain dalam satu kata. Syaratnya itu huruf pertama yang didghamkan berupa qaf dan sebelumnya harus berupa huruf hidup. Ya, huruf pertamanya harus huruf qaf dan sebelumnya harus berupa huruf hidup. Kemudian huruf keduanya
berupa kaf dan sesudahnya berupa mim jamak. Nah, contohnya yarzuqukum dibaca yarzuqkum. Khalaqakum dibaca khalaqkum. Wathaqakum dibaca wathaqkum. Kemudian mutaqarabain dalam dua kata. Yang terakhir, tenang. Pasti kalau yang belum belajar itu agak-agak ribet, mungkin agak berpikir keras. Saya aja jujur waktu pertama kali belajar qiraat itu ya harus benar-benar fokus banget. Mutaqarabain dalam dua kata adalah jika ada dua huruf yang berdekatan, makrot dan sifatnya saling berhadapan atau bertemu dalam dua kata. Ya, huruf yang pertama didogramkan ke dalam huruf kedua menjadi akhir kata, dan huruf di mana huruf pertama itu menjadi awal kata di huruf berikutnya. Ketika membaca huruf yang mutaqaribain dalam dua kata dengan wasol, As-Susi akan mengidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Nah, ada lagi syarat-syaratnya. Syaratnya, huruf pertama terdiri dari salah satu dari 16 huruf. Ya, 16 huruf itu adalah shin, lam, ta, nun, ba, ro, dal, bo, sa, kaf, dal, ha, sin, mim, qaf, sama jim. Nah, biasanya kalau dalam bait syatibiyah ada baitnya gitu, ada bait syatibiyahnya bisa dihafalkan gitu. Kalau misalnya kita, tapi kalau mau kita lebih mudah lagi, sebenarnya gampang sih. Kalau kita tahu ya, yang tinggal hafal aja di sini rata-rata huruf lisaniyah sih. Huruf lisaniyah qaf, kaf, jim, shin, ya, dot, lam, nun, ro, sadal, to, sama zai, sin, sod. Tapi ada yang enggak ada juga gitu. Jadi benar-benar kita harus teliti ya. Huruf pertama, syaratnya lagi dia, huruf pertama nggak boleh ditanwin. Kemudian nggak boleh berupa ta mukhatab, terus tidak boleh dijazamkan dan tidak boleh bertasydid. Contohnya semua udah ada di dalam makalah. Ini contoh yang kita baca aja. Jadi contoh ini tadi kan contoh yang tidak boleh. Nah, contoh yang boleh gini jadinya. Contohnya wadzariyati dzarwa. Di sana ada huruf ta ketemu huruf za. Didoghamkanlah itu. Wadzariyati dzarwa. Terus faman zuhziha 'anil nar. Ha ketemu ain. Faman zuhzihan. Ya, itu saya juga agak susah nih melafalkannya, nanti mudah-mudahan di pencerahan lagi dari Ustazah Romlah untuk menyebutkannya bagaimana. Kemudian ini yang paling terkenal nih contohnya yu'adzibu man yasha. Ini gampang. Langsung ke mim. Yu'adzim man yasha. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah. Saya mohon ampun. Kalau ada salah-salah nanti insya Allah akan dibenarkan oleh dosen kita. Selanjutnya saya serahkan materinya kepada teman saya Rumana. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, mensukunkan harokat yang berturut-turut. Sebagaimana yang kita tahu, harokat adalah menentukan panjang pendek dalam mengucapkan satu kata saat membaca ayat Al-Quran. Selain itu, harokat juga dapat diartikan sebagai tanda baca yang berguna untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Harokat juga digunakan untuk menentukan seperti apa pengucapan huruf hijaiyah dalam Al-Quran, seperti memberi bunyi A, I, dan U. Langsung aja di sini ada pun mensukunkan harokat yang berturut-turut. Hal ini mengikuti pada kaidah umum tajwid tentang waqaf, yaitu ketika berhenti pada kalimat yang diakhiri dengan dua huruf yang sukun. Maka ada perbedaan cara baca akhir kata tersebut, diantaranya yang pertama, kata yang huruf terakhirnya berharokat dan sebelumnya huruf sukun, maka huruf terakhirnya disukunkan namun tidak dengan suara penuh dan lidah tetap pada mahkotnya. Contohnya wal fajri, jika diwakafkan menjadi wal fajr. Kal aini, kal aini. Yang kedua, kata yang huruf berharokat dan sebelumnya huruf mat, maka disukunkan huruf terakhirnya dan dibaca panjang dengan ukuran 2-6 harokat. Contohnya yufikuna, jika diwakaf yufitun. Bil ibadi, bil ibad.
Yang ketiga, kata yang huruf terakhirnya berharokat dan sebelumnya huruf lain. Huruf lain adalah waw sukun dan ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya disukunkan huruf akhirnya dan dibaca panjang dengan ukuran 2 sampai 6 harokat. Contohnya min khaufin, min khauf, wassayfi, wassayf. Yang terakhir, kata yang harus terakhirnya bertasydid. Maka huruf terakhirnya disukunkan namun tasydidnya tidak dihilangkan. Bil haqqi, bil haqq. Minhunna, minhun. Selanjut di poin 4 ada melemahkan bunyi hamzah melalui tasdil baina-baina, ibdal, naqal, idkhal baina hamzatain, hadzaf. Yang pertama, melemahkan bunyi hamzah melalui tasdil baina-baina. Tasdil baina-baina dalam pengucapan hamzah yang dibaca antara hamzah dan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Berarti bila hamzah berharokat fathah, pengucapan tasdilnya adalah antara hamzah yang di fathah dan alif. Bila hamzah berharokat kasroh, pengucapan tasdilnya adalah antara hamzah yang di kasroh dan ya. Dan bila hamzah berharokat domah, pengucapan tasdilnya adalah antara hamzah yang di domah dan wawu. Contohnya, anzartahum, anta, aunzila, ainak, aina, aiza. Gitu. Salah satu contohnya dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 16. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Yang kedua ada ibdal. Ibdal yaitu menukar atau mengganti hamzah dengan huruf lain. Misalnya minas sama'i ayatan. Hamzahnya itu diganti dengan huruf ya. Jadi minas sama'i ayatan jadi minas sama'iyatan. Ya. Terus yang kedua hauna i'anihatan diganti dengan huruf ya karena ibdal. Jadi hauna i'anihatan. Yang ketiga ada naql. Naql yaitu memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan kemudian hamzahnya dibuang di dalam bacaan. Misalnya man amana, jadi dibacanya itu mana-mana. Wa fil akhirati, wa fil akhirati. Kan itu hukum ro. Udah lagi. Wa yunadil imani. Jadi dibacanya ada hukum naqlnya di sini. Wa yunadil imani. Qul i wa rabbi. Qul i wa rabbi. Quli wa rabbi. Alfau aba'ahum. Alfau aba'ahum. Qul uhiya. Qul uhiya. Ibnai adama. Ibnai adama. Selanjutnya habis tutup. Idkhal bainal hamzatain. Idkhal bainal hamzatain ini adalah memasukkan atau menyisipkan huruf alif atau mat di antara dua hamzah sehingga hamzah pertama dibaca panjang seukuran 2 harokat. Contohnya anzartahum. Hamzah pertamanya itu kan dibaca panjang. Di situ itu idkhal bainal hamzatain ini dalam contohnya itu yang ada apa ya? Dalam satu kata ya, ini 2 hamzah dalam satu kata. Jadi di sini ada bacaan qalun wa Abu Amr tashil hamzah tsaniyah ma'an idkhal. Jadi bacaan a'anzartahum itu jadi a'anzartahum begitu. Selanjutnya ada hadzaf. Hadzaf itu hurufnya ada 3. Hadzaf itu ada 3 macam. Yang pertama itu hadzaf isyarah, yaitu membuang huruf dengan tujuan mengisyaratkan adanya bacaan lain. Contohnya ini ada bisa dilihat ya teman, ini sebenarnya
saya menemukan ini dari rujukan buku ilmu Rostan Usmani. Di situ lafaz isyarah ditulis demikian karena ada bacaan lain, yaitu bacaannya Imam Hamzah yang membaca seperti itu. Begitu juga dengan lafaz ifaduhum. Karena ada bacaan lain dari Imam riwayat Ibnu Katsir, Abu Amr dan lain-lainnya. Ada pembuangan alif pada dua kalimat di atas agar dua bacaan tersebut bisa dicakup oleh satu tulisan saja. Yang kedua itu ada hadzaf ikhtisar, yaitu membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan seperti membuang alif dan setiap jamak mudzakkar salim atau misalnya jika setelah alifnya bukan hamzah atau tasydid, contohnya as-sadiqina dan lain-lainnya. Yang ketiga ada hadzaf ikhtisar, yaitu membuang alif pada kalimat tertentu saja, contohnya seperti membuang alif pada lafaz al-mi'ad yang terletak pada surat Al-Anfal ayat 42 saja, sedangkan al-mi'ad selain di tempat tersebut ditulis dengan alif. Jadi ada alifnya, terus yang satunya itu tidak ada alifnya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasi dengan baik. Untuk sesi berikutnya kita membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang mendengarkan presentasi kelompok kami, bisa untuk menyampaikan diskusi ataupun tambahan ataupun pertanyaan kepada kelompok kami. Silahkan yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa langsung menghidupkan mic dan videonya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau tambahan? Silahkan coba ada tanggapan, ada penambahan, ada masukan-masukan, dipersilahkan. Ini forum diskusi itu bebas-bebas saja, siapa boleh. Atau lewat chat kalau enggak bisa, kondisinya tidak bisa, silahkan. Ibu, di sini saya mau bertanya kepada teman-teman
izin bertanya terkait dengan taklil. Ada perbedaan yang saya temukan. Kalau taklil yang tadi dibaca oleh Kak Yusriyah tadi hampir berarti seperti muse gitu ya Kak. Jadi atau ada di taklil yang lain atau bentuk taklil yang lain itu yang pernah saya dengar itu tidak terlalu condong kepada tapi hampir condongnya lebih kepada fathah. Jadi kalau mau digambarkan berarti imalah kubro itu adalah di antara fathah dan juga kasroh. Kalau imalah sughro atau taklil adalah di antara fathah dan juga di antara fathah dan imalah kubro. Jadi Musa. Nah itu bagaimana kira-kira menyatukan antara dua taklil ini, ataukah mungkin yang satunya salah, jadi yang benar yang mana? Ya mungkin saya mau membantu menjawab Kak Yusri terkait terkait imalah sugro dan imalah kubro. Jadi kalau imalah sugro tadi kan lebih dikenal dengan istilah lainnya yaitu taklil. Yang pernah saya pelajari juga taklil itu cara membacanya seperti tadi di antara fathah dan imalah kubro. Misalkan dalam kalimat ad-dunya itu dibacanya ad-dunya, ad-dunya. Sementara kalau imalah kubro itu seperti wad-duhe, wad-duhe. Tapi kalau yang taklil tadi ad-dunya. Ya, ada ada gitu. Itu yang pernah saya dengar dan saya belajar sedikit-sedikit. Contohnya tuh kayak misalnya kan ad-dunya tadi ya. Jadi dia jangan terlalu ke juga, jadinya ad-dunya. Dikit aja dibuka mulutnya itu. Nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh ad-dunya. Ini imalah kubro. Kalau taklil ad-dunya, ad-dunya. Sedikit aja. Nanti mungkin insya Allah Ibu Romla yang akan lebih mencontohkan lebih baik dari kita semua. Terima kasih. Bacaan taklil ya, ini yang sering menjadi perdebatan. Dua-duanya sebetulnya juga imalah, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Dua-duanya imalah, hanya kapasitasnya yang satu imalah sughro, yang satunya imalah kubro. Baik imalah sughro, imalah kubro, ataupun fathah, semuanya adalah lughatul fusha. Lughah fusha semuanya, dan itu mendapatkan legitimasi malaikat Jibril saat Nabi meminta agar supaya umatnya diperkenankan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan dialek yang mereka yang berlaku di tengah-tengah mereka. Ini pertama. Memang ya, yang kita temukan di lapangan, pertama waktu itu saya juga mendapatkan bacaan taklil itu seperti itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني. Ya seperti itu taklil. Pernah mendapatkan ini pengalaman ketika mendengar bacaan warga masyarakat dari Mauritania. Mauritania itu qiraatnya qiraat Hafiz, qiraat Warsh. Mauritania, kebanyakan Afrika, ya. Kemudian Maroko. Itu mereka akan membaca qiraatnya Warsh. Mulai dari anak kecil itu pertama kali yang diajarkan sudah qiraatnya Imam Nafi', riwayatnya riwayat Hafiz. Itu ketika mendengarkan bacaan taklil itu ya agak mirip-mirip imalah kita itu. Mirip itu. Wadduha wal-laili idza saja. Ya seperti itu. Akhirnya ini apa ya? Taklil atau imalah ya. Tapi begitu terus ada kaidahnya waras seperti tarakikro. Kemudian salah satu badal. Ada bacaan nakal di tengah kata, di tengah ayat. Ini akhirnya, oh itu bacaan waras rupanya. Walaupun toh tidak disebutkan, ini apa itu ya. Ini apa. Nah seperti itu, artinya ternyata memang talaki asal yang penting kita itu mendapatkan belajar kepada guru yang mana guru itu memiliki sanad, ya, guru yang memiliki sanad. Ternyata ada juga yang baca imalahnya itu wadduhi, ya. Imalah wadduhi majriha. Ada yang membaca seperti itu. Nah, kalau taklilnya wadduhi, duhi. Nah, yang kita dapatkan baik dari Kiai Ahsin, Kiai Fatoni, imalah ya bainal fathah wal kasroh, ya, tetapi cenderung ke kasroh. Wal-laili idza yaghshi, gitu ya. Wal-laili idza yaghshi. Wan-nahari idza tajalli. Ya, agak terbuka mulutnya. Kemudian kalau taklil berarti wal-laili idza yaghshi, yaghshi sedikit. Wan-nahari idza tajalli wa ma khalaqal dzakara wal untha. Taklil. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, itu ya. Jadi silahkan nanti bisa melihat juga di YouTube ya. Mendengarkan lewat YouTube. Syekh Hisami itu kan Maroko. Waktu membaca waktu sholat itu ya sholat. Bacaan qiraatnya Waras itu. Bisa menjadikan referensi buat kita. Itu yang penting yang penting. Kita tahu, kita mampu membedakan. Membedakan kalau kadarnya imalah itu segitu, maka taklil itu bainal fathah wal imalah. Ya, bainal fathah wal imalah. Oke ya. Agak sedikit memang, sedikit perbedaannya. Selisihnya sedikit.
Nah, yang menjadi catatan dari apa yang telah disampaikan dalam makalah tadi, sesungguhnya itu gambaran ya, gambaran yang cukup luas ya, gambaran daripada ragam dialek yang ada di kabilah Arab. Apakah itu Hadoriyah, apakah itu Badawiyah. Sungguh banyak sekali ragam dialeknya. Bahasanya pun juga demikian. Akan tetapi, hanya beberapa dialek saja yang terakomodir dalam qiraat. Tadi juga sudah disampaikan, ada tashil, melemahkan bunyi hamzah. Di antaranya ada yang membaca tashil ini dengan jelas. Ini ciri khasnya penduduk Hadori. Ciri khasnya penduduk Hadori itu membaca dengan jelas hamzahnya. Dan ciri khas Badawi atau yang mendekati juga, dan ternyata tadi Bani Tamim itu masuk kategori apa itu Bani Tamim? Hadori ya. Itu ternyata ada yang melemahkan bunyi hamzah. Entah Bani Tamim yang mana ini dari hasil penelitian itu. Ada yang bitashil, jadi bunyinya agak lemah. Bahkan ada juga yang bil ibdal, seperti bacaannya Warash ini. Misalnya a'anzartahum, hamzah kedua itu diibdal dengan huruf mat. Karena bertemu dengan huruf mati, maka dibaca panjang. Jadilah itu hukumnya mat lazim. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya, seperti itu. Atau tasil anzartahum, melemahkan bunyi hamzah. Ini jadi mengakomodir juga ya, mengakomodir dari beberapa dialek masing-masing. Ada yang dengan cara mengibdal, itu juga menyingkat-nyingkat. Rupanya dari sebagian orang yang melakukan penelitian ini, rupanya itu tergantung terkait dengan watak juga. Yang senang menyingkat itu dengan bacaan idgham, atau membaca dengan ibdal, yu'minun dibaca yu'minun. Itu masyarakat yang tinggal di dalam kondisi badui itu rumahnya berjauhan ya. Rumahnya berjauhan. Karena rumahnya berjauhan, ketika mau berkomunikasi itu perlu waktu yang cukup singkat. Untuk mempersingkat itulah mereka sampai kemudian menggunakan kalimat-kalimat itu suka disingkat-singkat. Termasuk salah satunya idgham. Atau tadi yang dicontohkan oleh pemakalah itu itu akhirnya ada kalimat-kalimat yang disingkat ya. Ya, itu. Bahkan kita juga sering menemukan kalimat yang juga disingkat-singkat. Misalnya apa ini? Hatta enggak kalimatnya enggak kalimat sempurna itu. Tapi yang salah satu di antaranya yang dijadikan didapat legitimasi dalam bacaan itu, termasuk di antaranya adalah dengan bacaan idgham itu tadi, idgham, kemudian ibdal. Idzal labtaghu ila dil ars sabila misalnya. Khudil afwa mur. Khudil afwa wa'mur. Wawu ketemu dengan waw. Jadi diibdalkan wa'mur itu asusi membaca ibdal. Jadi sehingga
khudil afwa mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadi afwamur. Belum lagi di situ. Nanti ada bacaan lagi yang melemahkan bunyi hamzah ketika dia waqaf. Tetapi ketika diwasolkan dibaca tahqiq. Yang itu lagi ya. Yasha, ya, may yasha. Nah. Jadi ini bahasa Arab yang mana dalam pengucapannya ini berbeda, namun dalam rosemnya tetap, ya, rosemnya tetap, ada hamzahnya tetap, namun dalam cara pengucapannya ini berbeda. Kadang juga melemahkan harokat, tidak membuang, tetapi melemahkan harokat, yang namanya ihtilas. Misalnya ya'murukum, ya'murukum. Roknya harokat terdhamah ro itu dilemahkan, hanya membunyikan sepertiga. Nah, ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan masih sama qiraatnya Abu Amr, tetapi riwayatnya riwayat As-Susi. Kalau As-Susi membaca sukun. Innallaha ya'murukum ya'murukum, hamzahnya diibdal. Disukun roknya. Ada lagi, misalnya kalimat lain, juz'a. Juz'a ada yang baca dengan juz'a, apa? Juz'a, huzu'a. Ketika waqaf beda lagi. Imam Hamzah baca huza, ya. Sama kufuan ahad. Nah itu ini yang kemudian kalau itu sudah beda lagi itu ya, sudah beda. Ada sebagian yang qiraat membaca dengan hamzah bil hamzi, ada sebagian dengan bil wahwi. Padahal kalau dengan hamzah itu lebih jelas dari sisi maknanya. Huzu'a, huzuwan, huzu'a. Tapi kenapa yang satu huzu'a? Yaitu nanti pembahasannya beda lagi ya. Nggak usah sekarang itu. Nanti ada ihtijaj dari para ulama terkait kenapa itu ya. Jadi dari sisi bahasa itu dalam koridor ragam bacaan, perbedaan bacaan, ya sekali lagi tidak semuanya dialek-dialek itu tadi diakomodir dalam bacaan. Ya contohnya yang benar ya, yang sahih ya. Termasuk Ibnu Mas'ud memang. Ibnu Mas'ud terkenal itu membaca hatta hin atta ain ya, atta. Hatta dibaca dengan atta, atta. Karena memang itu dialeknya begitu. Tapi begitu kemudian ditalkin ya, talaki kepada ya, di mana Rasul memang pada awalnya seperti itu, pada awalnya bolehlah masih silahkan membaca dengan seperti itu, karena memang pada saat itu masih dibebaskan ya, dibebaskan orang karena Nabi merasakan bahwasanya masyarakatnya banyak yang ummi, masih banyak yang sudah tua. Ada yang sulit untuk dirubah karena memang dialeknya seperti itu. Pada awalnya diperbolehkan. Nah, kemudian karena proses dalam talaki Nabi setiap tahun sampai kemudian Nabi bertalaki dengan malaikat Jibril mendekati urduh akhirah, itu juga dilakukan. Nah, itu semacam legitimasi ya, legitimasi yang kemudian Nabi mendapatkan
terakhir itu adalah bacaan yang kemudian diriwayatkan kepada, jadi legitimasi itu kemudian diriwayatkan dari Nabi, kemudian para sahabat-sahabatnya, sehingga sampai kepada para generasi sesudahnya, hingga kemudian muncul orang-orang atau qurra yang kemudian meriwayatkan bacaan-bacaan yang bersumber dari para sahabat. Sehingga qiraat yang tadi termasuk yang qiraat Ibnu Mas'ud yang hatta'in itu termasuk qiraat tetap dibaca, tetapi itu dalam koridor qiraatnya qiraat yang tidak sahihah alias syadzah. Dan itu qiraat syadzah itu juga masih banyak ya, masih dijumpai banyak sekali. Namun secara periwayatan itu masih tetap berjalan. Jadi periwayatan syafawiyah itu tetap berjalan. Periwayatan secara kitabah itu juga berjalan. Nah, inilah yang akhirnya kemudian bagaimana para tokoh-tokoh kita sehingga mampu merumuskan sebagai salah satu kaidah dalam menjelaskan kesohihan suatu qiraat ya, di mana diriwayatkan secara mutawatir dan memiliki sanad yang sahih, kemudian sesuai dengan Rasm Utsmani dan juga tata bahasa Arab, walaupun toh dalam satu wajah. Yang mana diungkapkan oleh Imam Ibnu Jazari, kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yakhtallu ruknun athbati syudzudzuhu law annahu fis sab'ah. Nah itu ini ya sebagian ya yang ditemukan yang menjadi dasar yang akhirnya qiraat yang bisa diterima itu adalah qiraat yang ini ya. Sudah jelas sampai sekarang ini. Yang syadz sudah terpisah ya. Sudah ada sendiri. Silahkan baca, itu karya Ibnu Jinni, Al-Muhtasib fi Syawadil Quran. Kemudian Al-Mukhtasar fi Syawadil Quran min Kitabil Badi, karya Ibnu Khalawai. Itu juga ada, sudah qiraat, memuat qiraat syadzah sudah ada itu. Nah, cuman kalau tadi ada dialek kan ya, alaikam ya, bikum. Nah, yang ada alaihum, yang alaihum itu pun juga hanya terbatas 3 kata saja yang dibaca dengan dhammah, alaihum, ilaihum, ladaihum. Nanti kalau kita sudah sampai di bagian kaidah, insyaallah sebentar lagi. Masih panjang kok, sebentar lagi. Itu ya kira-kira tambahan, barangkali masih ada. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Mungkin kita masuk ke penutupan ya. Atau teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Boleh bertanya, Kak? Boleh. Ya, saya Sofia. Maaf, ini pakai laptop, jadi bukan nama saya di sini, namanya saya Sofia. Ini saya mau bertanya, sejak kapan ya penamaan Hadori itu? Apakah setelah kecampuran yang dari keturunan Ismail atau kapan? Atau baru-baru ini saja penamaan Hadori itu? Yang kita tahu kan bangsa Arab banyaknya Badui gitu. Nah, penyebutan Hadori itu sejak kapan? Kemudian yang tadi ya tentang imalah itu
kalau misalnya di Indonesia ini sebenarnya qiraah yang dipakai ini masyhur apa ya namanya? Kan saya tinggal di Malaysia itu ya. Ketika sholat jamaah, ketika tarawih itu seperti yang Ustazah Romalah tadi baca gitu, seperti itu bacaannya. Oh, saya jadi merasa oh mungkin ini yang namanya qiraah sab'ah itu. Kan kami saya tidak pernah belajar gitu. Jadi ini adalah first time belajar. Jadi oke tahu gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang di Indonesia sebenarnya penamaan qiraah itu apa yang masyhur yang di Indonesia itu? Kemudian mengenai tadi imalah, kalau kita belajar tajwid itu kayak yang disebutkan di dalam buku tajwid itu imalah cuma Bismillahirrahmanirrahim, pengusaha itu aja. Ternyata tadi kan banyak juga ya tentang imalah itu gitu. Ini sebenarnya gimana ya penjelasan tentang imalah itu? Apakah karena ada dialek-dialek itu gitu dan mesti kita hafal atau bagaimana ya? Terima kasih. Kalau baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk di Indonesia itu kita menggunakan bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Imam Hafiz, iya benar Imam Asim riwayat Hafiz. Ya Bu, tadi. Ya, jadi Imam Asim riwayat Hafiz. Imam Asim riwayat Hafiz imalahnya cuma satu. Imalahnya cuma Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya. Imam 7 itu banyak sekali ya, banyak, dan kadang-kadang Imam 7 qiraah sab'ah itu masing-masing punya perawi 2. Kadang-kadang di antara 2 perawinya itu bacaannya berbeda. Itu. Kadang-kadang berbeda. Nah, mungkin ini Bu siapa ya? Sofia. Ibu Sofia. Bisa saja. Bisa jadi yang dibaca Ibu dengar ketika sholat di masjid di Malaysia, itu yang dibaca qiraatnya Waras bisa jadi. Atau qiraatnya Syu'bah. Syu'bah itu juga ada beberapa yang dibaca imalah. Syu'bah itu salah satu perawinya Imam Asim ya, Imam Asim. Ada yang membaca imalah itu misalnya alif lam ri. Itu baca imalah itu. Nah, tapi nggak terlalu banyak. Nah, yang tadi sudah dijelaskan pemakalah. Yang banyak memakai imalah itu qiraatnya Imam Hamzah dan Al-Kisai. Ya, Imam Hamzah dan Al-Kisai itu imalah banyak. Kemudian Waras taklil. Yang tadi masih diperselisihkan bagaimana cara mengucapkan itu bainal fathah wal imalah. Taklil itu Waras. Waras itu populer juga ya. Waras termasuk guru yang sukses. Waras itu berguru kepada Imam Nafi' yang ada di Madinah bersama Qalun. Nah, begitu selesai belajar kepada Imam Nafi', pulang ke Mesir. Ketika di Mesir, beliau tuh menjadi pengajar Al-Qur'an. Sehingga mempopulerkan bacaannya itu di tengah-tengah masyarakat. Maka nggak heran kalau bacaannya ini di Afrika itu, dulu Afrika itu terkenal sekali. Bahkan sampai ke Maroko juga. Maroko juga ikut bacaannya. Nah, negara-negara ini ya, negara-negara, wilayah-wilayah di dunia sampai saat ini, bacaan yang masih eksis di masing-masing wilayah itu Qalun. Qiraatnya Qalun. Qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun itu di Tunis sama di Libya. Jadi anak-anak kecil itu ngaji riwayat Qalun ya. Nah, sampai mushafnya juga begitu. Mushafnya juga mushaf Qalun. Memang ada perbedaan, ada sedikit, nggak banyak ya. Ada sedikit seperti mungkin ada sebagian bacaan imalah, ada membaca tashil tadi ya. Tashil itu melemahkan bunyi hamzah. Kalau di qiraatnya Asim riwayat Hafiz cuman tashilnya ajamiyun wa arabi itu aja. Ya, ajami. Ini banyak nanti di qiraatnya Qalun, qiraatnya Warish ya.
Jadi ada yang hamzah fi al-hamzataini fi kalimatin, hamzataini fi kalimataini. Sabar ini Ibu, nanti ada kaidahnya ya. Kaidahnya terhimpun dalam kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani karya Imam Asy-Syatibi. Itu menjadi rujukan oleh para pengkaji qiraat di seluruh dunia. Seluruh dunia saya bilang. Termasuk kita, insya Allah itu. Ya itu Bu Sofi ya. Ya, terima kasih Ibu Sofi atas pertanyaannya, kemudian Ibu Romlah atas jawabannya dan Kak Yusri. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab terkait istilah al-badawiyah dan al-hadoriyah. Ya, silakan menurut, Pak jawab. Ya, menurut penelitian yang telah kami baca, kami belum menemukan siapa yang pertama kali menggunakan istilah ini. Tapi memang ini untuk memudahkan para pelajar. Jadi ulama mengelompokkan istilah Arab al-badawiyah dan al-hadoriyah. Di mana al-hadoriyah ini adalah masyarakat Arab yang tinggal di kota dan al-badawiyah yang hidup nomaden. Jadi untuk jawabannya kami belum menemukan siapa yang pertama kali menggunakan istilah al-badawiyah dan al-hadoriyah. Kemudian terkait yang tadi Ibu Romlah sampaikan terkait Bani Tamim, itu sebenarnya memang inputnya harusnya masuk al-badawiyah karena mereka hidup di padang pasir daerah dekat Yamamah sebelah baratnya, tapi kemarin salah input. Mungkin itu Ibu Sofia. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya. Ada Tamimi juga ya, jadi dari Bani Tamim ya. Iya, Bani Tamim. Tamimi. Kalau Al-Quran menyebutnya Al-A'rab, Al-Badawi. Al-A'rab. Hanya kadang-kadang sebut, Nabi kadang menyebut istilah itu fil badawah ya, fil badawah. Berarti sebutan itu sebelum pada masa lalu itu sudah ada ya. Al-badawah, cuman hadori ya. Sesungguhnya lah hadori mereka bisa dibilang imigran kan, para pendatang, imigran. Tapi ya tidak serta-merta imigran itu pada sudah menetap lama sekali, sehingga membawa pengaruh baik dalam sisi budaya, sehingga seolah-olah menjadi bangsa yang memang seperti penduduk yang juga menyebarkan ya. Apalagi kemudian melahirkan Quraisy itu kan. Quraisy itu kan silsilahnya dari Nabi Ismail. Nah, bahkan suku Quraisy inilah suku yang paling kuat ya, paling kuat. Al-Quran diturunkan pertama kali. Al-Quran unzilal Quran awalan bi lughati Quraisyin. Ini kan sebagai salah satu bagaimana keistimewaan. Bahkan ada hadis begini, al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Itu ternyata memang dari awal mula itu sudah suku Quraisy ini yang selalu paling dominan karena paling kuat, paling pinter ya, dan menguasai para suku-suku yang ada di wilayah Arab. Bahkan sampai kemudian berdirinya daulah-daulah ya, daulah Amawiyah, daulah Abbasiyah, tapi di kemudian hari daulah Abbasiyah itu sudah mulai mengalami kemerosotan. Ini kalau kita bicara sejarah, ini tetap pada waktu itu ya, pada awalnya memang al-a'immah sampai didapat legitimasi seperti itu. Pemimpin itu adalah dari suku Quraisy karena memang paling dominan. Itu kira-kira. Ini kok sampai ke sana Quraisy ini. Ya.
Mohon maaf Bu, ini udah masuki maghrib. Kira-kira Ya, udah diskusi cukup kita ya. lanjutkan atau cukup ya Bu ya? Cukup ya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah ikut dalam diskusi ini. Semoga pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Sebelum ditutup, izinkan kami untuk membaca sedikit kesimpulan dari makalah yang telah kelompok kami bahas. Yang pertama adalah bangsa Arab. Ya, secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu Arab yang sudah punah dan Arab yang masih ada. Yang Arab masih ada ini dibagi menjadi Arab yang asli dan Arab yang ada campur keturunan dari Ismail kemudian menikah dengan salah satu suku Jumhur yang Jurhum atau Jumhur lupa. Jurhum yang mana menghasilkan keturunan Adnan sampai ke Kinanah sampai ke Quraisy dan seterusnya. Kemudian yang kedua, secara sederhana bahasa diketahui sebagai sarana komunikasi antara personal seseorang dengan yang lainnya. Bahasa secara luas tidak hanya diartikan sebagai retorika saja, tetapi melebihi itu sebagai bahasa isyarat. Kemudian lahjah merupakan turunan dari bahasa itu sendiri. Perbedaan lahjah terbentuk akibat beberapa faktor, diantaranya karena pertemuan suatu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Kemudian Al-Quran itu sendiri, menurut hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan 7 lahjah atau dialek dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran yang dialek paling kuatnya adalah dari Bani Quraisy. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, salam sehat teman-teman semua, Bapak Ibu, hati-hati di perjalanan pulangnya, jangan lupa makan, jangan lupa mandi. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang di minggu depan dalam keadaan yang lebih baik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Izin ya, pamit.